Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan untuk belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita semua di atasnya. Semoga Allah juga menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjadikan seluruh kegiatan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Belajar bagian ibadah, kerja bagian ibadah, dan lain-lain bisa masuk ke dalam ranah ibadah. Menjadikan seluruh isi kegiatan hidup kita hanya untuk beribadah kepadanya. Dan semoga Allah terima seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan tanpa berpanjang kali lebar kali tinggi. Kita akan lanjutkan materi masih dalam pembahasan matan Al-Ajurrumiyah di dalam kitab yang kita kaji, yaitu At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasati Al-Ajurrumiyah. Dan kita berada pada detik-detik akhir pembahasan kitab, yang mana masih pada pembahasan Mansubat Al-Asma. Mansubatul Asma yaitu isim-isim mansub. Dan sudah kita sebutkan isim-isim mansub sebelumnya, bahwa kita tahu isim mansub, kata Al-Imam As-Sanhaji, itu Ibnu Ajurrum, beliau menyebutkan bahwa mansubat itu ada 15, yaitu maf'ulun bihi, lalu maf'ulun mutlaq, lalu zarfuz zaman, zarful makan atau dikenal dengan maf'ulun fih. Berikutnya juga al-halu wat tamyiz wal mustatsna wasmula. Wasmula itu maksudnya la an-nafiyah lil jins. Isim la an-nafiyah lil jins. Wal munada wal maf'ul min ajlih, atau dikenal dengan maf'ul lahu, wal maf'ulu ma'ahu, wa khabar kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, dan terakhir tawabi' lil mansub. Dan kita sudah belajar maf'ul bihi, sudah belajar maf'ul mutlaq, sudah belajar maf'ulun fih. Maka sekarang insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan al-hal. Masih banyak ternyata al-hal, tamyiz wal mustasna, wasmula, wal munada wal dan masih banyak. Belum lewat setengahnya. Tapi insyaallah kita akan membahas secara ringkas namun jelas insyaallah berkaitan dengan al-hal, tamyiz dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-hal. Hal secara bahasa artinya keadaan. Keadaan. Dan secara bebas mungkin bisa diterjemahkan kabar dan lain-lain. Makanya kenapa kaifa haluka? Karena sedang bertanya tentang keadaan kita. Ya, sebenarnya ana bi khair itu berarti soal keadaan kita. Baik keadaan jasmani atau rohani, jawaban bi khair itu meliputi seluruh keadaan kita pada saat ditanya. Itu hal juga. Ya. Makanya hal itu secara bahasa artinya keadaan. Terus secara ilmu nahwu, secara istilah nahwu, hal adalah qala al-muallif rahimahullah, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Jadi hal itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak jelas pada keadaan saat terjadinya perbuatan. Secara ringkas, hal itu adalah keadaan yang terjadi saat perbuatan dilakukan. Contoh misalnya perbuatannya apa? Zahaba atau syara atau dharaba. Nah, keadaan kita dalam melakukannya itu masuk hal. Contoh misalnya saya kesini jalan kaki, berarti halnya adalah jalan kaki. Saya kesini naik motor, berarti naik motor adalah keadaannya. Nah, itu berarti yang disebut dengan hal dalam ilmu nahwu. Di sini ada ta'liq yang luar biasa, detail yang dituliskan di kitab yang kita baca. Penulis menyebutnya liman bahama. In bahama itu nggak pernah digunakan sebenarnya oleh orang Arab. Sangat jarang digunakan kata in bahama. Orang-orang Arab biasanya menjelaskannya dengan bahasa istabhama. In bahama itu artinya rancu. Sesuatu yang rancu atau membingungkan atau tidak diketahui itu
ibham, yang disebut sebagai ibham, mubham. Ya, jadi hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan, simpelnya gitu. Isim mansub yang menjelaskan keadaan, itu hal. Contohnya nahwu qaulika jaa Zaidun rakiban. Zaid datang rakiban. Apa? Menaiki kendaraan. Zaid datang, apa keadaan datangnya? Naik kendaraan. Maka itu halnya, rakiban halun mansub. Hal dan sahibul halnya siapa? Zaid. Jadi hal dan pemilik halnya adalah Zaid. Berikutnya warakibtul farasa musrajan. Ya, dan saya menaiki kuda yang terikat gitu ya, musrajan. Walaqitu Abdullahi rakiban, dan saya bertemu dengan Abdullah rakiban, yang sedang berkendara. Wa ma asbaha dzalika. Itu diantara contoh hal yang disebutkan di sini, yang memang penulis menyebutkan secara ringkas dengan contoh-contoh yang ringkas. Contoh misalnya jaa Zaidun rakiban, berarti sahibul halnya fa'il, karena Zaid fa'il. Adapun rakibtul farasa musrajan, berarti sahibul halnya apa? Maf'ulun bihi. Dan yang terakhir walaqitu Abdullahi rakiban, ini juga sahibul halnya adalah maf'ulun bihi. Wala yakunu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ini syarat hal. Syarat hal adalah halnya nakirah, sahibul hal ma'rifah. Dan tidak boleh ada hal kecuali kalamnya tam. Jadi tidak boleh ada hal kecuali ba'da tamamil kalam. Jadi sempurnanya dulu kalam baru boleh ada hal. Contoh misalnya zahaba Muhammadun, udah tamam tuh kalimatnya. Udah tam. Tambah hal boleh. Tapi kalau masih rancu nggak boleh. Jadi kalau kalimat masih rancu nggak boleh ditambah hal. Jadi kalimatnya harus berada dalam posisi tamam al-kalam. Itu syaratnya hal. Oke, kita catat catatan kita tentang hal. Yang kita pelajari adalah hal. Itu artinya keadaan. Dalam istilah nahwu disebut juga isim mansub yang menjelaskan keadaan. Contohnya, sekalian kita i'rab juga. Misalnya, jaa Muhammadun rakiban. Nah, berarti di sini bukan maf'ulun bihi tapi hal. Jaa Muhammadun rakiban. Ini diantara faidah dalam menulis, kita tidak boleh meletakkan harokat di alif. Jadi kalau kita letakkan harokat di alif, berarti ini harokat milik siapa? Dan itu nggak boleh dalam penulisan. Kita harus taruh dia di atas pemilik harokat. Jaa jelas ya, fi'lun madin mabniyun ala al-fath. Berikutnya Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahira fi akhirih. Rakibun halun, boleh disebutkan hal li Muhammad kayak gitu. Halun li Muhammad, atau langsung aja halun mansubun. Dan seterusnya. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhirih, dan seterusnya. Misalnya ada dua orang, jaa Muhammadun wa Zaidun, apa halnya? Jaa Muhammadun wa Zaidun rakibaini. Karena alamatun nasabnya mutsanna apa? Ya, rakibaini. Berarti kalau rakibaini halun mansub wa alamatun nasbihi al ya niyabatan an al-fathah li'annahu mutsanna, dan seterusnya. Ini berarti keadaan contoh hal. Jadi sahibul halnya mana? Ini dia nih. Ini hal, ini sahibul hal. Dia pemilik hal. Itu contoh paling simpel tentang hal. Siapa saja yang bisa menjadi sahibul hal? Hampir semuanya. Fa'il, maf'ulun bihi, naibul fa'il, mubtada, khobar, bisa jadi sahibul hal. Ya. Yang penting syaratnya apa? Syarat di pembahasan ini ada 3. Yang pertama, hal nakirah, sahib al-hal, sahibul hal, ma'rifah. Ya kan? Yang ketiga adalah tamamul kalam.
Tamamul kalam tuh kalimatnya sudah selesai. Dan bukan manfi, bukan penafikan. Nih di sini lihat syaratnya sudah terpenuhi semua. Tamamul kalam, ja'a Muhammadun sudah sempurna kalimatnya. Shahibul hal ma'rifah, Muhammadun ma'rifah. Yang enggak boleh adalah ja'a rajulun. Ja'a rajulun rakiban, enggak boleh itu. Karena shahibul halnya nakirah. Di sini kan ma'rifah. Berikutnya hal harus nakirah. Enggak mungkin ar-rakiba, tapi rakiban. Dan itu syarat standarnya hal. Sekarang yang belum disebutkan di buku adalah hal itu ada 3. Jadi kita bisa menggunakan hal ada 3. Ini nggak ada di buku nih. Pertama mufrad. Yang kedua jumlah. Sama kayak khobar. Yang ketiga syibhul jumlah. Jadi hal itu bisa menggunakan 3 ini. Yang di sini apa contohnya? Rakiban termasuk mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad itu berarti malaisa jumlatan wala syibhul jumlah. Jadi mufrad ini berarti bisa mufrad, musanna, jama', ini masuk semua di kata mufrad ini. Ini ja'a Muhammadun rakiban, rakibaini, rukaban itu berarti masuknya mufrad. Kalau jumlah contohnya misal apa kalau jumlah? Jumlah kan ada 2. Berarti ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Contoh misalnya kita ambil ja'a Muhammadun yabki. Muhammad datang sambil menangis. Atau sara at-tiflu yadhak. Ya, anak kecil itu lari sambil tertawa. Maka itu berarti dengan jumlah fi'liyah. Kalau dengan ismiyah misalnya di Quran. La'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Surat Yusuf. Kalau misalnya ada kalimat la'in akalahu, ini kan perkataan saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yakub, kepada ayahnya. Meyakinkan. Ya abati, udah dijelaskan bahwa saya khawatir Yusuf akan dimakan oleh serigala. Kata mereka apa? La in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Kalaulah Yusuf itu nanti dimakan serigala padahal kami ini kuat gitu. Nah, itu hal. Itu bagian dari hal. Contoh kalimat biasanya banyak, misalnya ada orang berjalan tangannya bergerak, itu berarti bagian dari hal juga. Itu keadaan dia. Nah, itu contoh hal yang tidak disebutkan di buku, yaitu hal ada 3, mufrad, jumlah, dan syibul jumlah. Kalau contoh syibul jumlah apa? Misalnya ya kalimat-kalimat yang ini syibul jumlah ini banyak sekali yang susah bedain. Karena memang keadaannya bisa jadi syibul jumlah, bisa jadi yang lain. Bisa jadi hal, bisa juga keadaan yang lain. Jadi terlalu rancu contoh dari syibul jumlah ini. Itu tentang hal secara ringkas. Sudah sampai situ? Annal hal baina sifati sahibiha wa waqti wuqu'il fi'l. Itu sudah dijelaskan dan i'rabnya juga sudah dijelaskan. Halun mansub wa alamatu nasbihi seterusnya disebutkan. Jelas insyaallah tentang hal secara singkat. Yang kedua kita lanjutkan tentang at-tamyiz. Tentang tamyiz. Di Quran hal banyak ya. Biasanya ekspresi tentang keadaan-keadaan itu disebut hal. Contoh misalnya kisah tentang Musa yang pulang bertemu kepada kaumnya dalam keadaan marah. Allah mengabadikan dalam Quran apa? Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nah, itu ayat ini hal. Ghadbana dalam keadaan marah, asifa, dan merasa bersalah. Berarti itu keadaannya Musa saat pulang. Itu hal berarti i'rabnya. Ghadbana halun mansub. Asifa halun mansub. Itu berarti hal juga di dalam Al-Qur'an. Nah. Sekarang lanjut ke tamyiz. At-tamyiz nanti kita jelaskan bedanya tamyiz sama hal. Karena mirip. At-tamyiz, qala al-mu'allif rahimahullah, at-tamyiz huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Lihat tafsirannya sama dia, pengertian hampir mirip. Al-ismul mansub sama, al-mufassir liman bahama juga sama. Tapi bedanya minal hayyiat sama minaz zawat. Jadi kalau hal itu isim mansub yang menjelaskan keadaan, kalau tamyiz isim mansub yang menjelaskan zatnya, itu sesuatunya. Jadi dia nggak jelasin keadaan, tapi dia jelasin bendanya atau orangnya. Misalnya kadang-kadang kalau bahasa kita ambigu ini. Ambigu ini bisa dalam pembahasan tamyiz. Butuh tamyiz untuk menghilangkan ambiguitas. Misalnya ada kalimat hitam banget. Apanya kan gitu ya. Nah tamyiz itu menjelaskan
keraguan-raguan itu. Jadi ambiguitas itu dihilangkan dengan adanya tamyiz di dalam bahasa. Jadi fungsinya tamyiz itu menghilangkan kerancuan pada zat yang sedang kita jelaskan. Contohnya lihat, tasabbaba Zaidun araqan. Zaid mengalir apanya? Makanya di sini disebutkan araqan, keringatnya. Jadi jelas ya, kata-kata keringatnya itu menjadi penjelas apa yang mengalir gitu. Apa yang mengalir? Tasabbaba itu artinya mengalir. Zaid mengalir, apanya mengalir? Araqan, keringatnya. Berarti itu menjadi tamyiz dalam pembahasan ini. Berikutnya lagi. Wa tafaqqa Bakrun syahma. Bakar berlapis. Tafaqqa itu berlapis, berlipat. Apanya yang berlipat? Syahma, lemaknya. Kenapa contoh-contohnya selalu membuli orang gitu ya? Ini beberapa contoh membuli. Kemarin membuli Zaid dan seterusnya ada aja ya buliannya. Tapi sekarang membuli Bakar disebut berlapis lemaknya gitu ya. Jadi tahu lagi bahasa Arabnya berlapis lemak kan bahaya nih. Tafaqqa Bakrun syahma. Jadi Bakar berlapis apa? Syahma, lemaknya. Jadi terjemahannya jadi enak. Lemak bakar berlapis gitu. Kayak tadi misalnya, Zaid mengalir keringat. Terjemahannya bukan Zaid mengalir keringat, tapi keringat Zaid mengalir gitu. Itu fungsinya tamyiz. Yang tamyiz itu araqan, syahman itu tamyiz. Contoh lagi misalnya, taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Apanya? Nafsan, jiwanya. Berarti kata nafsan menjadi tamyiz. Berikutnya lagi, washtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20 apa? Gulaman. Berarti kata gulam itu tamyiznya. Dan semua adat ma'dud yang menjadi ma'dudnya itu tamyiz. Kalau pernah belajar adat ma'dud berarti yang menjadi ma'dudnya adalah tamyiznya. Misalnya 20 apa, ya, 21 apa. Nah, apanya itu adalah tamyiz. Wa malaktu tis'ina na'jah. Aku memiliki 90 na'jah. Ya. Maka ini juga bagian dari tamyiz. Zaidun akramu minka aban. Ini juga sama tamyiz. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Aban, ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan. Dicelak lagi Zaid, ya Allah. Dan lebih ganteng wajahnya gitu. Kasihan Zaid emang. Sekarang Zaid dipuji ya, tapi minka anta yang dihina. Zaidun akramu minka aban. Ayahnya lebih mulia dari kamu dan lebih ganteng wajahnya. Nah, berarti kata wajhan di situ tamyiz. Semoga Allah ampuni penulis. Contoh-contohnya beberapa menghina beberapa tokoh ini. Wala yakunu illa nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, ini sama kayak tadi syaratnya tapi bedanya cuma 2. Jadi tamyiz itu harus nakirah, tapi tidak ada sahibu tamyiz. Enggak ada tuh yang namanya sahibu tamyiz. Kalau hal punya sahibul hal, tamyiz enggak punya sahibu tamyiz. Nah, ini secara ringkas tentang tamyiz itu apa. Dan sebenarnya tamyiz juga dibagi-bagi pembahasannya. Dan ini yang akan kita catat insyaallah. Ini udah di Oke, sekarang kita masuk berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu secara bahasa membedakan. Makanya anak yang sudah bisa membedakan disebut mumayyiz. Dia karena sudah tamyiz dalam fikih. Jadi tamyiz dalam fikih dan tamyiz dalam nahwu berbeda. Kalau tamyiz dalam istilah nahwu, makanya kalau ada orang bilang gini misalnya, pengertian tamyiz secara bahasa itu pasti sepakat. Tapi kalau secara istilah apa? Istilah nahwu, istilah fikih, istilah apa itu harus jelas. Jadi tamyiz dalam istilah nahwu adalah isim mansub apa tadi? Yang menjelaskan kerancuan pada zat. Zat itu apa? Sesuatu. Jadi sesuatu yang lagi dibahas ini itu zat namanya. Jadi kalau misalnya tadi kata mengalir, apa? Mengalir bagian dari zat yang dijelaskan. Tasabbaba di situ apa? Siapa yang tasabbaba? Jelaskan araqan. Terus juga syaratnya tadi sudah kita tulis, syarat tamyiz ada 2. Syaratnya ada 2, yaitu tamyiz nakirah. Yang kedua adalah tamam al-kalam.
Nggak ada sahib tamyiz, tapi di sini adanya cuma tamyiz. Berikutnya contohnya. Kita ambil contoh yang ada di buku aja. Tasabbaba Zaidun araqan. Nah, ini tasabbaba Zaidun araqan. Zaid mengalir. Zaid mengalir. Araqan adalah keringatnya. Berarti terjemahannya adalah keringat Zaid mengalir. Itu cara nerjemah ini. Setelah kita tahu artinya baru kita bisa menerjemahkan dengan benar. Keringat Zaid mengalir. Maka araqan posisinya di sini adalah tamyiz. Tamyiz mansub. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Sampai seterusnya. Semuanya juga sama berarti i'rabnya. Syahman tamyizun mansub wa alamatu nasbihi kada wa kada. Terus juga nafsan begitu juga. Wa ishtaraitu 20 gulaman na'jatan aban wajhan, itu semua i'rabnya sama. Jadi kita i'rab dia sebagai tamyiz. Di sini yang tidak disebutkan adalah tentang tamyiz itu ada dua, tapi dijelaskan sama pentaklik. Lihat di buku di halaman 65 bagian bawah. Tamyiz itu ada tamyizuz zat dengan tamyiz nisbah. Berarti di sini tamyiz ada dua. Zat dengan nisbah. Apa itu zat, apa itu nisbah? Lihat penulis menyebutkan tamyizuz zat wa yuqalu tamyizul mufrad. Yang dimaksud tamyiznya zat adalah tamyiz mufrad. Ini contoh zat. Ya, bagian yang zat. Wasani tamyizun nisbah wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Itu bedanya. Amma tamyizuz zat fa huwa alladhi yurfa'ul ibham al-hasil fi tilka zat, yaitu mengangkat kerancuan di zat tersebut. Ba'dal a'dad wa ghairiha wa ishtaraitu 20 gulaman. Ini contoh misalnya. Jadi zat ini biasanya soal mufrad. Kalau nisbah soal jumlah. Jadi kalau zat kayak ishtaraitu 20 gulaman. Nah, kata gulaman itu adalah menjelaskan zatnya. Ini juga sama zat. Ya. Kalau nisbah itu seputar tentang alladzi yurfa'ul ibham al-hasil fi jumlah sabiqa alaihi. Ka qaulik tasabbaba Zaidun araqan. Nah, ini bagian dari nisbah, adapun yang mufrad itu bagian dari misalnya apa? Ishtaraitu 20 gulaman. Walaupun sekarang udah enggak ada gulam, tapi contohnya begitu. Ishtaraitu, saya membeli 20 gulam. Nah, ini berarti menjelaskan zatnya. Adapun ini berarti menjelaskan apa? Nisbah. Ini diantara contoh yang membedakan antara tamyiz dengan hal adalah dia punya penjelasan pembedaan zat dengan keadaan. Kalau hal itu menjelaskan keadaan, kalau tamyiz menjelaskan zat. Itu perbedaan juga antara keduanya. Nanti kita tulis perbedaan hal dengan tamyiz. Secara singkat itu tentang tamyiz, nggak perlu panjang-panjang dan nggak perlu banyak contoh i'rab karena i'rabnya sama, yaitu tamyiz mansub. Ada yang i'rab tamyiz marfu, suruh keluar aja. Karena nggak ada tamyiz marfu, mustahil. Tamyiz pasti mansub. Yang nanti perbedaan pendapatnya adalah mansub wa alamatunya apa, itu aja. Alamatun nasbihi kan bisa ya, bisa ini dan lain-lain. Alamatun nasab sudah kita bahas. Jadi bedanya yang pembahasan al-mansubat ini mudah aja ya i'rabnya, tinggal bilang mansub. Itu tamyiz juga begitu. Sekarang perbedaan hal dengan tamyiz. Kalau sudah penuh maka harus dihapus. Cepat banget penuhnya, Masya Allah. Nulisnya 5 menit, ngapusnya 2 detik. Masya Allah. Baik, sekarang perbedaan hal dengan tamyiz. Perbedaan hal dengan tamyiz. Apa yang pertama? Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Yang pertama, kalau hal menjelaskan apa? Keadaan.
Kalau tamyiz menjelaskan zat. Yang kedua apa? Tamyiz hal dulu deh. Kalau hal punya sahib. Kalau hal punya sahib. Tamyiz tidak. Berikutnya hal terbagi 3 dalam hal mufrad dan jumlah. Kalau tamyiz terbagi 2. Dan ini bukan dalam rangka jumlah, syibal jumlah, bukan itu. Ini dalam rangka menjelaskannya apa yang dijelaskan. Itu perbedaannya. Yang keempat, ini secara makna. Hal mengandung, ini penulis nyebutkan atau enggak ya? Hal mengandung makna min. Tamyiz mengandung makna fi. Jadi perbedaannya di sini. Kalau tamyiz itu mengandung makna fi. Contohnya misalnya kita sebutkan contoh hal tadi. Misalnya sara Muhammadun rakiban. Itu mengandung arti dia jalannya itu dari keadaan rakib. Adapun tamyiz mengandung makna fi karena dalam keadaan atau dalam membedakan. Contoh misalnya tadi apa tadi contohnya? Zaid tasabbaba Zaidun araqan. Jadi dia mengalir, dia mengandung makna fi irqihi gitu kan, kita sebutnya fi araqihi. Tasabbaba Zaid fi apanya misalnya. Terus taba Muhammadun fi nafsihi, yang mengandung makna fi, itu kalau tamyiz. Jadi kalau hal itu mengandung makna sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Makanya kurang lebih perbedaannya dia mengandung arti min, kalau tamyiz itu mengandung arti fi. Itu secara singkat tentang perbedaan hal dengan tamyiz. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang, masih banyak lagi pembahasan tamyiz dan contoh-contohnya, tapi kita ringkas-ringkas saja insyaallah supaya tidak terlalu mumet. Baik, yang berikutnya adalah bab al-istitsna. Ini yang mungkin agak mumet sedikit ya. Ini kita akan bikin mumet dikit. Istitsna. Baik. Istitsna secara bahasa itu artinya apa? Pengecualian. Jadi istitsna adalah pengecualian. Kalau di sini pentaklik menyebutnya ikhrajus syai' bi illa au ihda akhwatiha. Mengeluarkan sesuatu dengan kata illa atau sejenisnya. Jadi yang namanya dikecualikan kan dikeluarkan dari pembahasan kan. Misalnya semua siswa keluar kelas kecuali Muhammad. Berarti Muhammad keluar dari bagian dari seluruh siswa. Itu istitsna berarti secara bahasa. Jadi al-istitsna adalah pengecualian. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa huruful istitsna samaniyah. Dan huruf-huruf istitsna ada 8. Ditaklik kata huruf. Al-muradu bil huruf al-kalimatud dala alal istitsna. Hurufan kanat aw asma'an aw af'alan. Yang disebut huruf istitsna itu bukan huruf versinya al-kalam. Hati-hati. Jadi yang disebut huruful istitsna maksudnya adatul istitsna atau alat istitsna. Jadi bukan huruf sebagaimana pengertian isim, fi'il, huruf, bukan. Enggak sama kayak huruful jar. Karena pada hakikatnya huruful istitsna ada yang fi'il, ada yang ism, kan gitu. Enggak semuanya harf. Tapi disebut huruful istitsna. Ada 8. Pentalik juga bilang binaan ala anna kullan min lughat siwan adat mustaqillah wa illa fahiyasid. Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8, tapi penulis ini menyebutkan 8. Wahiyya illa wa ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya. Ini ada 8. Ini semua artinya sama, kecuali. Artinya bisa kita artikan kecuali, melainkan. Itu juga terjemahan yang sama.
Yang berikutnya fal mustasna bi illa. Jadi istisna itu bukan hanya dengan illa, tapi bisa juga dengan ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya, itu semua. Nah, nanti di sini akan kebagi menjadi 3 hukum nih. Akan ada 3 hukum. Istisna dengan illa, dan istisna dengan ghair, siwa, suwa, sawa, dan terakhir istisna dengan khala, ada, dan hasya. Itu nanti dibedakan, kita akan lihat bagaimana pembagiannya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus kenal dengan rukun istisna supaya kenal nama-namanya. Karena nanti misalnya disebut gini, mustasna minhu, mustasna, istisna. Itu siapa coba? Siapa mustasna minhu, siapa istisna. Itu namanya rukun yang harus kita ketahui tentang istisna. Ini udah ya? Nanti saya udah hapus gini ya, belum dicatat, nggak bisa diulang. Baik. Ya, kita bahas sekarang istisna. Istisna itu bisa disebut apa? Pengecualian. Dan ini ada beberapa istilah. Yang pertama, atau kita sebutnya apa? Rukun lah. Rukun istisna. Rukun istisna. Itu ada 3. Yang pertama, mustasna. Yang kedua, mustasna minhu. Yang ketiga, adatul istisna. Ini yang sering muncul. Atau ini mustasna nih sebenarnya nggak dimasukin sama penulis karena dia inilah pembahasan intinya. Biasanya ditambahin kalau penulis nyebutnya bukan mustasna, tapi dia nyebutnya al mustasna pakai al supaya tahu nih. Saya bedakan sendiri. Ini tema utama kita yaitu mustasna. Karena ini mustasna minhu maksudnya dia misalnya ada yang dikecualikan. Contoh misalnya semua siswa keluar kecuali Muhammad. Muhammad itu tema intinya, itu mustasna. Nah, siswa itu seluruh siswa dia mustasna minhu. Jadi Muhammad dikecualikan dari siswa. Berikutnya ada adatul istisna. Adatulnya apa? Misalnya bisa illa dan yang kita sebutkan ada 8 itu adatnya. Jadi itulah istisna yang apa namanya yang harus kita ketahui. Contoh misalnya dari kalimat hadara at-tullab illa Muhammad. Hadara at-tullab illa Muhammadan Muhammadun. Kan belum masuk ya pelajarannya. Ini belum masuk pelajaran dia harokatnya mansub atau apa. Tapi ini contohnya hadara at-tullabu illa Muhammadan. Jadi kita bedah lihat rukunnya. Al-mustasnanya mana? Ini. Al-mustasna. Mustasna minhunya mana? Tullab. Adatul istisnanya illa gitu. Jadi Muhammad di sini mustasna. Ini adat, kita sebut adat. Ini mustasna minhu. Gitu. Nah, jadi tema istisna itu di sini doang nih. Sepanjang ini kalimatnya yang disebut ini sama ininya aja. Illa soal adat dan adatnya ada 8. Mustasnanya yang kita bahas mansub. Makanya dia harokatnya di sini mansub. Nah, sekarang kita masuk teorinya. Fal mustasna bi illa yunsab idza kana al kalamu taman mujaban. Nah, lo. Ada taman mujaban. Mustasna dengan illa itu dihitung mansub tatkala kalamnya taman mujaban. Taman itu artinya sempurna, mujaban artinya kalau kalimat itu ada kalimat positif negatif, tahu ya? Nah, jadi apa namanya mujaban itu kalimat positif. Kalimat musbat namanya. Contoh misal kalimat yang tidak mengandung unsur tidak itu positif namanya. Saya membaca buku dengan saya tidak membaca buku. Saya membaca buku itu kalimat positif di dalam bahasa Indonesia. Saya tidak membaca buku itu kalimat negatif. Yang positif disebut mujab atau musbat. Yang negatif disebut manfi.
Itu dalam bahasa Arab ada istilah seperti itu. Makanya di sini disebutkan kalau taman adalah huwallazi dzukira fihi al-mustasna minhu. Yang disebutkan ada mustasna minhu berarti kalamnya tam. Harus dicatat juga pembahasan ini. Jadi yang pertama ada tam, ada nakis, ada mujab atau musbat, dan ada manfi. Lihat, ini baru ila doang nih. Belum yang su'a dan lain-lainnya. Lihat, yang tam apabila mustasna minhu disebut. Nah, ini contoh di atas ini kalam tam ini. Karena disebut mustasna minhunya. Hadarat tullabu illa Muhammadan. Berarti ada at-tullab, berarti tam. Ini yang disebut dengan tam. Kalau nakis berarti lawannya, tidak disebut. Inilah ya. Tidak disebut mustasna minhu. Nah, sekarang mujab sama manfi. Tadi kita sebut mujab itu positif, kalimat positif dalam bahasa Indonesia. Manfi itu negatif. Dan definisi negatif berarti ada unsur tidak, ada penafikan di dalamnya. Di kalimat ini, hadaratul lab ila Muhammad, dan dia kalimatnya tam karena mengandung mustasna minhu. Mujab atau manfi? Hadaratul lab. Ada kata tidaknya enggak? Ah, berarti dia mujab. Berarti ini kalimat yang kita kasih contoh ini adalah kalimat tam mujab. Makanya dia mansub. Ini contohnya hadaratul labu illa Muhammadan adalah contoh mustasna yang kalimatnya tam dan mujab. Nanti ada misalnya tam manfi. Ada misalnya nanti nakis manfi. Seperti itu. Jadi contoh yang ini adalah tam mujab karena dia disebutkan mustasna minhunya dan dia juga mujab bukan manfi. Nah, itu contoh yang pertama yaitu idza kana al-kalamu taman mujaban, kalau kalamnya taman mujab, contohnya qamal qaumu illa zaidan. Lihat kita bedah, qamal qaumu illa zaid. Mana mustasna minhunya? Al-qaum. Mustasnanya zaid. Berarti kalimatnya apa? Tam atau nakis? Tam, karena disebutkan mustasna minhunya. Sekarang dia mujab karena tidak ada unsur tidak. Berarti ini harus wajib apa? Nasab. Wajib nasab. Tenang, nanti saya akan buat kesimpulannya. Jadi yang wajib nasab adalah apabila kalamnya tam mujab. Itu wajib nasab. Berarti nggak mungkin illa Muhammadun. Pasti illa Muhammadan. Karena kalamnya tam mujab. Jadi ketika dia tam mujab, terakhirnya mansub. Wajib nasab. Illa Zaidan. Wa kharajan nasu illa amran. Mansub, lihat. Jadi kalau kita i'rab tinggal tulis saja mustasna mansub wa alamatun nasbihi seterusnya. Ya, i'rabnya mudah aja, cuma kita harus kenal kapan dia Zaidan, kapan Zaidun. Maka Zaidan itu alasannya karena kalamnya tam mujab. Kalau wa in kanal kalamu manfiyan taman. Kalau tadi kan tam mujab. Sekarang gimana kalau tam manfi? Berarti ini contoh apa tadi? Contoh tam mujab. Dan dia wajib nasab. Sekarang contoh yang tam tapi manfi. Kalau tam manfi, kata penulis apa? Idza kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihil badalu wan nasbu 'alal istitsna. Kalau kalamnya itu manfi tam manfi, dia boleh dua. Boleh dhammah, boleh fathah. Dhammah ngikutin kedudukan badal. Sebelumnya kita baru belajar badal di tawabi', atau dia dihitung nasab karena dia istitsna pada hukum asalnya. Berarti boleh dua-duanya. Lihat contohnya, maqamal qaumu illa zaidun atau maqamal qaumu illa zaidan. Boleh dua-duanya. Pakai contoh yang ini aja lah, kita rubah. Yang ini nih. Contohnya kita rubah. Ma hadara at-tullabu illa Muhammadan apa Muhammadin? Boleh Muhammadun atau boleh Muhammadan. Ini boleh dua-duanya. Kalau tadi di sini apa? Wajib nasab. Syaratnya dia tam mujab. Kalau di sini tam nakis. Apa yang menyebabkan dia nakis? Ini nih
tam nakis, tam manfi afwan. Yang menyebabkan dia manfi adalah kata ma, tidak. Sekarang terjemahin aja. Hadaratul labu illa Muhammadan, artinya apa? Seluruh siswa hadir kecuali, berarti Muhammad gak masuk. Sekarang ma hadaratul lab illa Muhammad. Gak ada yang hadir kecuali, kan artinya juga beda tuh. Ini yang di atas yang hadir itu, yang gak hadir justru Muhammad. Kalau ini yang hadir justru cuma Muhammad. Nah di sini boleh dua-duanya, boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Kalau Muhammadun kedudukannya badal. Kenapa badal? Dia ngikutin kalimat tullab. Hadarat tullabu seolah-olah ini dia membadalkan kalimat tullab illa Muhammad. Karena yang hadir sekarang pertanyaannya siapa? Ma hadarat tullab illa Muhammadun, yang hadir siapa? Berarti Muhammad doang, makanya dia kedudukannya menggantikan tullab. Orang dia doang yang hadir. Gitu. Tapi bisa juga dia dihitung sebagai istisna Muhammadan. Kembali ke hukum bab ini yaitu istisna. Berarti ini bisa hukumnya istisna atau bisa hukumnya badal. Di kasus dalam tam manfi. Gitu. Jadi kalau dia kalimatnya tam mujab, ini wajib nasab. Kalau tam manfi boleh dua-duanya. Boleh nasab, boleh rafa. Rafa kedudukannya badal, nasab kedudukannya karena dia istisna. Jelas ya kenapa badal? Karena tadi kan kita sebutkan, lagi nyebutan tidak ada yang hadir kecuali Muhammad. Jelas-jelas di sini yang hadir cuma Muhammad berarti. Ya, taib. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah wa in kanal kalamu naqisan. Kalau kalamnya nakis, ini kan tam semua dari tadi. Tam musbat sama tam manfi. Sekarang kalau nakis gimana? Idza kana al-kalamu naqisan, kana ala hasabil awamil. Kalau nakis dia ngikutin keadaan kalimatnya. Sebenarnya yang nakis ini nggak usah dibahas. Karena apa? Karena disebut sebagai istisna mufarragh, nggak guna, tidak fungsi. Kenapa pakai istisna? Sebenarnya maknanya nggak perlu pakai istisna. Ya, berarti kategori yang berikutnya adalah kalam yang nakis. Nakis itu berarti nggak ada mustasna minhunya, nggak ada tulabnya. Contohnya misalnya di sini ditulis maqama illa Zaidun. Atau kita sebut contohnya sama pakai ini. Ma hadara illa siapa? Muhammad. Ma hadara illa Muhammad. Kedudukannya apa? Muhammadun, Muhammadan. Ini saya mau tanya kalimat ini. Ma hadara illa Muhammadun atau Muhammadan di kalimat ini? Di kalimat ini illa Muhammadun. Tahu kenapa? Ini nggak guna. Ya anggap aja dia fa'il gitu kedudukannya. Karena ma hadara illa Muhammadun, coba terjemahkan. Tidak hadir kecuali, udahlah Muhammad hadir gitu loh maksud saya. Gak usah pakai kecuali-kecuali, itu maksudnya. Itu yang disebut mufarragh. Mufarragh tuh nggak guna gitu. Ada begitu? Ada aja. Emang kadang-kadang ulama nahwu tuh repot. Yang nggak pernah diomongin ditulis. Itu saking detailnya para ulama nahwu. Dan biasanya yang bikin masalah cuma dua. Zaid, Muhammad. Di dalam nahwu itu yang bikin masalah antara Zaid sama Muhammad. Itu aja dua orang yang dipermasalahkan. Terutama Zaid. Orang nahwu tuh nggak suka Zaid. Karena gara-gara Zaid kita pusing. Ma hadara illa Muhammadun berarti kedudukannya gitu. Contoh ada lagi. Ma ra'aitu illa Muhammadan, anggap aja maf'ulun bihi gitu maksudnya. Nah ini yang disebut golongan ketiga, yaitu ketika kalamnya adalah kalam nakis. Jadi dia di i'rab sesuai dengan posisinya. Fa'il ya fa'il, maf'ul ya maf'ul gitu. Ini yang ketiga, yaitu pembahasan istisna. Sebenarnya istisna itu tidak sesulit yang dibayangkan, tapi memang karena bahasanya itu ribet, mustasna, istisna gitu kan. Padahal sebenarnya secara bahasa Indonesia juga sering kita ucapkan. Dan ingat ini baru istisna pakai illa. Sedangkan hurufnya ada 8. Baru 1 masih ada 7. Nah, itu Allahul musta'an. Jadi mustasna itu banyak sekali. Tapi intinya yang terakhir itu disebut istisna apa tadi? Mufarragh. Kalau mau dicatat-catat ya. Istisna mufarragh. Di ta'liq juga ada walihada yusamma hadzal istisna mufarragh. Mufarragh itu enggak guna gitu. Ini udah di saya mau bikin ringkasan soalnya. Supaya gampang dicerna. Jadi hukum istisna dengan illa. Ini baru dengan illa. Oke, berarti tema kita yang pertama adalah istisna
dengan illa. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kalamnya apa? Tam mujab. Mujab atau musbat sama aja lah. Tam mujab. Contoh kalimatnya, kita pakai lagi contoh tadi. Hadara at-tullab illa, sekarang kita pakai zaid. Nah lihat, hadarat tullab illa apa? Zaidan apa zaidun? Zaidan, karena tam mujab. Berarti tam mujab itu wajib nasab. Nah, makanya di sini illa zaidan. Karena kalimatnya tam, ada kata mustatsna minhunya, dan dia mujab bukan manfi. Keadaan yang kedua, ada tam tapi manfi. Dia tam tapi manfi, dan ini berarti boleh apa? Boleh keduanya. Boleh rafa atau nasab. Nah, kita kasih contohnya. Kalimat ini aja kita rubah. Ma hadara at-tullab illa zaidun atau zaidan. Tadi kita katakan ketika dia rafa itu karena posisinya badal. Membadalkan siapa? At-tullab. Kalau dia mansub berarti dia mustasna. Yang dikecualikan, mansubun. Jadi kalau kita disuruh i'rab nih misalnya ma hadaratul labu illa zaidun, maka kita pasti i'rab dia badal karena zaidun. Tapi kalau illa zaidan pasti kita i'rab dia mustasna mansub. Itu perbedaannya. Adapun yang ketiga, yang terakhir yang disebut sebagai apa? Istisna mufarrag. Itu tatkala kalamnya apa? Nakis. Nakis, dan posisinya bukan cuma nakis tapi dia juga apa? Manfi. Contoh kalimatnya yang ini misalnya, ma hadara illa zaidun. Ma hadara illa zaidun. Kenapa kita bilang zaidun? Karena zaid di sini posisinya fa'il. Anggap aja ini nggak ada gitu. Ma hadara illa zaid, hadara zaid itu maknanya. Jadi anggap aja ini sama ini tuh nggak ada gitu. Karena ma hadara illa zaidun sama dengan hadara zaidun. Berarti dia kedudukannya fa'il. Nggak usah disebut istisna. Ini yang disebut sebagai mufarrag. Para ulama menyebutnya di sini istisnanya mulghah, dihilangkan. Gak guna, itu definisinya dari istisna dengan illa. Berarti istisna dengan illa ada 3, tam mujab, tam manfi, dan nakis manfi. Tergantung memang keadaannya nanti dia kalimatnya apa, tam atau nakis, mutsbat atau manfi. Jelas insyaallah ya. Nah, yang paling gampang istisna mufarrag saya yakin. Sekarang mustasna dengan yang lainnya lebih gampang daripada dengan illa. Mustasna yang lainnya lebih gampang daripada illa. Wal mustasna bisiwa wa suwa wa sawa wa ghair majrurun la ghair. Jadi istisna dengan siwa, suwa, sawa, ghair, 4 huruf ini dia majrur, enggak ada yang lain. Karena kedudukannya idhafah. Misalnya hadarat tullab siwa Muhammad. Muhammad apa? Dan dun din, siwa Muhammadin. Karena dia kedudukan idhafah. Ghair Muhammadin. Paling nanti perbedaannya adalah dari sisi ghairnya harokatnya apa? Ghairu, ghaira atau ghairi. Makanya kenapa di Al-Fatihah ghairil? Padahal dia istisna. Kenapa ghairil? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairi berarti mengikuti apa? Ala. Berarti dia ism majrur si ghairi ini. Dia majrur gara-gara ala. Nah, makanya kenapa ghairi, kenapa enggak ghairu? Karena alaihim, mereka ghairi, kecuali melanjutkan tadi kata ala. Maka ghairil maghdub. Jadi kalau setelahnya, kalau si mustasnanya, ya harokatnya majrur daiman, selalu majrur. Contohnya misalnya lihat nomor 1.
Qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaum ghair Zaidin, ghair Muhammadin. Ya. Adapun harokatnya bisa ghairu, bisa ghaira, itu tergantung pada keadaan. Ghairu juga boleh karena dia mengikuti awamil, atau dia ghaira karena ngikutin istitsna, mansubun ala al-istitsna. Berarti contohnya qamal qaumu ghaira Zaidin, ghaira Muhammadin. Pokoknya kalau setelah kalimat ini pasti majrur karena mudhafun ilaih kedudukannya. Berikutnya wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya. Tadi kan 4 huruf tuh. Sekarang 3 huruf sisanya. Khala, ada, hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruh. Boleh nasab, boleh jar. Lengkap benar. Tadi boleh nasab, boleh rafa. Sekarang boleh nasab, boleh jar. Jadi boleh nasab, boleh jar. Kenapa? Karena khala, ada, hasya, ada yang menafsirkan dia sebagai huruf jar, dan ada yang menyebutnya mereka sebagai fi'il. Maka yang boleh yang boleh nasab itu menjadikan kedudukan mereka sebagai fi'il. Lihat penjelasan disebut sama pentaklik. Makanya kalimat tersebut yang wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Nomor 2 lihat. Ay al mustatsna bi hadzal adawat lahu hukman. Ahaduhuma an-nasab ala annahu maf'ulun bihi wa dzalika ala taqdir hadhihi al-adawati af'alan. Jadi yang menyebutnya nasab itu karena kita sebut huruf-huruf ini fi'il. Dan yang menyebutnya jar, wasani al-jar, wadhalika ala taqdiriha hurufu jarrin. Jadi ada yang menyebutkan khala, ada, hasya itu huruf jar, makanya yang setelahnya majrur. Ada yang mengatakan dia sebagai fi'il, maka kedudukan si istisnanya adalah mansub. Makanya kedudukannya boleh mansub. Contohnya langsung. Contoh kalimatnya misalnya apa? Qamal qaumu khala Zaidan, atau khala Zaidin, atau qamal qaumu ada Amran, atau ada Amrin, wa hasya Bakran, atau Bakrin. Jadi kalau Bakron berarti hasyanya fi'il. Jadi kedudukan Bakron itu dia mansub fi mahalli nasb mustasna, karena dia kedudukannya sebenarnya menjadikan dia maf'ulun. Terus juga contoh lihat i'rab nomor 3 lihat. Qamal qaum fi'il madhi, al-qaum fa'ilun marfu', khala fi'lun madhin mabniun ala fath. Lihat khalanya berarti fi'il madhi mabniun al fath. Muqaddar mana min dzurriyyah ta'azzur, belum diajarin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu huwa. Ya fa'ilnya mustatir. Maka Zaidan sebagai maf'ulun bihi mansub. Bi khala wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Maka selesai pembahasan istisna. Ini udah ya? Belum. Udah kehapus loh. Ini istisna dengan illa berarti ada 3. Sekarang istisna nomor 2 dengan huruf-huruf yang lainnya. Berarti dalam istisna itu kebagi menjadi 3 huruf, 3 bagian. Ada yang dengan illa dan ada yang dengan pembagian berikutnya. Yang nomor 2 berarti istisna dengan apa saja? Siwa, suwa, sawa, ghair. Siwa, suwa, ini beda logat doang ya. Ada yang bilang siwa, ada yang bilang suwa, sama aja. Siwa, suwa, sawa, dan ghair. Makanya sebenarnya kalau nggak dianggap siwa dan suwa itu 6 huruf istisna itu. Jadi sawa, ghair. Ini apa kaidahnya? Kaidahnya adalah wajib apa? Majrur. Pokoknya kalau ada setelah ini pasti dia majrur. Yang ketiga istisna dengan apa saja sisanya? Ada 3. Khala, ada, hasya. Khala, ada, hasya. Ini dengan 3 ini berarti hukumnya di sini apa? Boleh nasab, boleh jar. Kenapa? Kalau nasab berarti kedudukannya. Jadi kalau nasab itu gara-gara apa? Huruf-huruf ini fi'il. Dianggap fi'il. Kalau jar karena dianggap apa? Huruf jar.
Contoh lah, kita ambil satu contoh terus kita i'rab. Qamal qaum khala Zaidan. Qama al-qaum pakai khala. Khala Zaid. Dan atau Zaidin. Nah, jadi kalau i'rab gini. Qamal qaum, qama fi'lun madin mabniyun ala al-fath. Al-qaumu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Khala, kalau yang ambil nasab Zaidan, berarti khala fi'lun madin mabniyun ala as-sukun. Berikutnya wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Berarti kalau Zaidan di sini dia maf'ul bihi. Kalau Zaidin berarti khala tadi apa? Harfu jarrin mabniun ala sukun. Zaidin ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahirah fi akhirih. Maka dia di sini majrur. Isim majrur. Ini ada kemungkinan dua. Jadi boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Sampai sini berarti kita tahu bahwa mustasna pengecualian itu ada 3 hukum. Istitsna dengan illa pertama, dan itu dibagi menjadi 3 hukum lagi. Jadi bercabang tuh. Kalau kita buat mind mapnya, berarti mustasna itu ada 3, ada istitsna dengan illa, dan illa ada 3 lagi di bawahnya. Tadi berarti ada kalam apa? Tam, mujab, tam, manfi, dan terakhir ada nakis manfi. Nah sekarang yang istitsna dengan ini, huruf-huruf ini wajib majrur, dan terakhir istitsna dengan khala, ada hasya, itu boleh nasab, boleh jar. Intahal kalam. Allah, pembahasan istitsna itu cukup melelahkan ya. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah, supaya kita bisa jeda sebentar untuk self healing. Mengobati hati dan pikiran dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan. Insyaallah habis ini kita lanjutkan biiznillah taala. Itulah tentang istitsna. Dan di Al-Qur'an banyak istitsna. Sehingga apa faedahnya kita mempelajari istitsna? Kita akan tahu posisinya. Contoh misalnya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ini kalimatnya apa? Mujab manfi atau apa? Ini kalimatnya jelas berarti dia kalimat yang tam mujab. Innal insana lafi khusr itu mujab. Nah, berarti illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kita tahu fi mahali apa. Nah, dari situ berarti tahu kedudukan ayat ini, i'rabnya apa dari istitsna ini. Contoh misalnya nanti ada kalimat illa yang lain di dalam Al-Qur'an, itu kita tahu jadi kedudukan mereka sebagai apa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.